Saat makan malam, ibu mertua melempar kuah soto panas ke wajahku dan tersenyum. Itu yang pantas kamu dapatkan. Saat aku teriak dan mulai marah, suami berkata, "Jangan drama deh. Kamu yang salah." Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengusap wajahku yang terasa panas dan pergi. Tapi sebelum pergi, aku melakukan satu panggilan telepon. Dan apa yang terjadi setelahnya menjadi kenangan paling buruk yang tidak akan pernah mereka lupakan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang senyap itu. Udara di dalam ruangan terasa berat dan mencekam, seolah oksigen perlahan disedot keluar. Intan duduk dengan kepala tertunduk di ujung meja, jemarinya meremas kain gamis lusuh yang dipakainya. Di hadapannya, uap panas mengepul dari mangkuk besar berisi soto ayam yang baru saja ia sajikan. Aroma kunyit dan serai yang seharusnya menggugah selera justru terasa mual di perutnya malam ini. Intan tahu, makan malam di rumah ini bukanlah tentang menikmati hidangan, melainkan sebuah persidangan harian di mana ia selalu menjadi terdakwa tanpa pembelaan. Ibu Siti duduk di kursi utama dengan dagu terangkat tinggi, tatapannya menelisik setiap inci meja makan seolah mencari kesalahan sekecil debu. Wanita parubaya itu membetulkan letak selendang sutra mahalnya, lalu melirik Intan dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hari Intan selama 2 tahun terakhir. Di samping ibunya, Farhan sibuk dengan ponselnya, sama sekali tidak peduli dengan ketegangan yang merambat di udara. Suaminya itu bahkan tidak menoleh sedikitpun ketika Intan meletakkan nasi hangat di piringnya. Bagi Farhan, Intan hanyalah bayangan yang bertugas melayani kebutuhan rumah tangga, tidak lebih dari perabot yang bisa bernapas. Ibu Siti mengambil sendok, menyendok kuah soto yang masih sangat panas itu, lalu mencicipinya sedikit. Hening sejenak. Intan menahan napas, jantungnya berdegup kencang menanti vonis. Tiba-tiba, suara keras sendok yang dibanting ke meja membuat Intan tersentak. Ibu Siti menatapnya dengan mata melotot, wajahnya merah padam karena amarah yang dibuat-buat. Wanita tua itu mulai memaki dengan suara melengking. Ia berteriak bahwa soto itu rasanya hambar seperti air cucian beras. Ia menuduh Intan sengaja ingin membunuhnya dengan masakan yang tidak becus. Kata-kata kasar meluncur deras dari mulut Ibu Siti, menyebut Intan sebagai wanita tidak berguna, mandul, dan miskin yang hanya menjadi parasit di keluarga terhormat mereka. Intan mencoba membela diri dengan suara gemetar. Ia berkata bahwa ia sudah memasukkan bumbu sesuai resep yang biasa Ibu Siti minta. Namun, pembelaan itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Ibu Siti. Ibu Siti berdiri dari kursinya, tangannya menyambar mangkuk soto panas di hadapannya. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, Ibu Siti mengayunkan tangannya dan melemparkan isi mangkuk itu lurus ke wajah Intan. Waktu seolah berhenti. Kuah soto yang mendidih itu menghantam kulit wajah Intan dengan telak. Rasa panas yang luar biasa langsung menyengat, membakar kulit halusnya seketika. Cairan kuning berminyak itu menetes dari hijabnya, membasahi wajah dan bajunya. Rasa perih yang menyiksa menjalar dari pipi hingga ke leher. Intan menjerit kesakitan, refleks menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kulitnya terasa melepuh, dan air mata langsung tumpah bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena penghinaan yang meremukan jiwanya. Di sela jeritan kesakitannya, Intan mendengar Ibu Siti tertawa kecil. Sebuah tawa yang dingin dan kejam. Ibu Siti kembali duduk dengan tenang, mengambil tisu untuk mengelap sedikit percikan kuah di tangannya sendiri, lalu berkata dengan nada datar bahwa itu adalah hal yang pantas didapatkan oleh Intan. Menurutnya, rasa panas itu akan mengajarkan Intan bagaimana caranya memasak dengan benar. Intan menoleh ke arah Farhan, berharap ada sedikit rasa kemanusiaan di mata suaminya. Ia berharap Farhan akan berdiri, mengambilkan air dingin, atau setidaknya menegur ibunya. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Farhan hanya mendongak sebentar dari ponselnya, melihat wajah istrinya yang memerah dan melepuh, lalu mendengus kesal. Farhan berkata dengan nada bosan agar Intan tidak perlu bersikap drama. Menurut Farhan, ibunya hanya memberi pelajaran, dan itu semua terjadi karena kesalahan Intan sendiri yang lelet dan tidak becus mengurus rumah. Farhan kemudian kembali menatap layar ponselnya, melanjutkan permainan yang sempat tertunda, seolah istrinya yang sedang kesakitan hanyalah gangguan kecil yang tidak penting. Sesuatu di dalam diri Intan patah malam itu. Bukan tulang, bukan semangat, tapi sisa-sisa kesabaran dan harapan yang selama ini ia pertahankan mati-matian. Rasa sakit di wajahnya perlahan berubah menjadi kebas,
digantikan oleh dingin yang menusuk di dalam dadanya. Intan tidak lagi menangis. Ia menurunkan tangannya, membiarkan wajahnya yang merah dan basah terlihat jelas. Ia menatap Farhan dan Ibu Siti bergantian. Tatapan Intan kosong, namun di kedalaman matanya, ada api yang baru saja dinyalakan. Api yang akan membakar segalanya hingga menjadi abu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Intan berbalik badan. Ia tidak membersihkan kekacauan di meja makan seperti biasanya. Ia tidak meminta maaf. Ia berjalan gontai menuju kamarnya, mengabaikan teriakan Ibu Siti yang menyuruhnya untuk mengepel lantai yang kotor karena tumpahan soto. Di dalam kamar, Intan tidak mengemas pakaian. Ia tidak mengambil uang tabungan receh yang ia simpan di bawah kasur. Ia hanya mengambil dompet kecilnya dan sebuah ponsel tua yang ia sembunyikan di balik lemari, ponsel yang tidak pernah diketahui oleh Farhan. Intan berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya yang rusak. Kulit pipi kanannya melepuh parah, warnanya merah menyala kontras dengan kulitnya yang pucat. Ia mengusap luka itu pelan, merasakan denyut nyeri yang justru membuatnya semakin sadar. Intan menekan tombol panggilan cepat di ponsel rahasianya. Hanya satu kali nada sambung, panggilan itu langsung diangkat. Suara berat seorang pria di ujung sana terdengar hormat menunggu perintah. Dengan suara tenang yang menakutkan, Intan memberikan perintah singkat. Ia menyuruh orang di seberang sana untuk menarik semua investasi, membekukan aset, dan membuka kotak Pandora sekarang juga. Ia menutup telepon, lalu keluar dari kamar, keluar dari rumah mewah itu, berjalan menembus malam yang gelap tanpa menoleh lagi ke belakang. Malam itu, Intan yang lama telah mati, dan seseorang yang jauh lebih berbahaya telah mengambil alih tubuhnya. Setelah kepergian Intan, suasana di meja makan kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi tragedi penyiraman air panas beberapa menit sebelumnya. Ibu Siti memanggil pelayan harian yang bekerja paruh waktu untuk membersihkan tumpahan soto di lantai, sambil terus menggerutu tentang betapa lemahnya mental menantunya itu. Farhan, yang baru saja menyelesaikan level permainannya, akhirnya meletakkan ponselnya dan mulai menyantap makanan yang tersisa di meja, meskipun lauk utamanya sudah tumpah. Bagi mereka berdua, kepergian Intan hanyalah sebuah ngambek sesaat. Mereka yakin, besok pagi atau lusa, Intan akan kembali mengetuk pintu, memohon ampun, dan mencium kaki Ibu Siti agar diizinkan masuk kembali. Kemana lagi wanita yatim piatu tanpa pendidikan tinggi itu akan pergi? Pikir mereka, Intan tidak punya siapa-siapa di dunia ini selain keluarga Farhan. Malam itu, Farhan dan Ibu Siti tidur dengan nyenyak di kamar mereka masing-masing yang berpendingin udara, di atas kasur empuk yang dibeli dengan uang yang mereka anggap tidak akan pernah habis. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, mesin penghancur raksasa yang digerakkan oleh satu panggilan telepon Intan sedang mulai bekerja. Roda-roda nasib mulai berputar ke arah yang berlawanan, siap melindas kesombongan mereka saat matahari terbit nanti. Pagi harinya, kekacauan dimulai dengan hal yang paling sederhana. Ibu Siti terbangun karena kegerahan. Pendingin udara di kamarnya mati total. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi tidak ada reaksi. Dengan perasaan kesal, ia berteriak memanggil Intan untuk memeriksa sekring listrik, lupa bahwa menantunya itu sudah pergi semalam. Teriakan Ibu Siti menggema di rumah besar itu, namun tidak ada jawaban. Keheningan rumah terasa berbeda pagi ini, bukan hening yang damai, melainkan hening yang kosong dan asing. Farhan keluar dari kamarnya dengan rambut acak-acakan, juga mengeluh karena baterai ponselnya tidak terisi semalaman akibat listrik mati. Ia mencoba menyalakan keran air di wastafel untuk cuci muka, namun air tidak mengalir. Pompa air mati. Farhan mendengus kesal, mengira ini hanya gangguan teknis biasa dari PLN. Ia bergegas mandi dengan sisa air di bak mandi, berpakaian rapi, dan bersiap berangkat ke kantor. Ia adalah seorang manajer eksekutif di perusahaan properti ternama, posisi yang ia banggakan, meskipun sebenarnya ia dapatkan berkat koneksi ayah Intan yang tidak pernah ia ketahui. Sebelum berangkat, Farhan mencoba memesan sarapan lewat aplikasi online karena tidak ada masakan di meja. Namun, saat ia menekan tombol pesan, notifikasi merah muncul di layar ponselnya. Transaksi gagal. Metode pembayaran ditolak. Farhan mengerutkan kening, mencoba kartu kredit lain yang terdaftar di aplikasi itu. Hasilnya sama. Gagal. Ia berpikir mungkin sistem bank sedang bermasalah. Tanpa ambil pusing, ia mengambil kunci mobil dinas mewahnya dan berpamitan pada ibunya yang sedang sibuk mengomel di teras, karena gerbang otomatis tidak bisa dibuka tanpa listrik. Farhan harus membuka gerbang besi yang berat itu secara manual dengan susah payah, mengotori kemeja putihnya dengan debu dan karat, sebuah permulaan hari yang sangat buruk. Di perjalanan menuju kantor, Farhan memutuskan untuk mengisi bensin karena tangki mobilnya sudah hampir kosong. Ia masuk ke pom bensin,
meminta petugas mengisi penuh tangki mobil Eropanya yang boros bahan bakar. Saat tiba waktunya membayar, Farhan menyodorkan kartu debit platinumnya dengan gaya angkuh. Petugas kasir menggesek kartu itu, lalu menggeleng. Kartu ditolak. Farhan mulai panik. Ia mengeluarkan dompetnya, menyerahkan 3 kartu kredit berbeda. Semuanya ditolak oleh mesin EDC dengan pesan yang sama, hubungi bank penerbit. Antrean mobil di belakang mulai membunyikan klakson, membuat Farhan berkeringat dingin menahan malu. Ia akhirnya terpaksa mengorek semua uang tunai recehan di laci mobil dan saku celananya, hanya cukup untuk membayar setengah dari bensin yang sudah terisi. Ia pergi dari pom bensin dengan wajah merah padam, memaki-maki ban yang menurutnya tidak kompeten. Sesampainya di gedung perkantoran mewah tempatnya bekerja, mimpi buruk Farhan berlanjut ke tingkat yang lebih mengerikan. Biasanya, ia akan disambut hormat oleh petugas keamanan lobi dan langsung menuju lift khusus eksekutif. Namun kali ini, begitu ia melangkah masuk lobi, 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar langsung menghadangnya. Mereka tidak tersenyum. Salah satu dari mereka memegang sebuah kotak kardus kosong. Farhan membentak mereka, bertanya apa maksud dari tindakan tidak sopan ini. Namun, petugas keamanan itu hanya menyerahkan sebuah amplop tertutup berlogo perusahaan. Dengan tangan gemetar, Farhan membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat surat pemutusan hubungan kerja sepihak, efektif per hari ini, dengan alasan pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Farhan terbelalak, tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Ia mencoba menerobos masuk, berteriak bahwa ia ingin bertemu dengan direktur utama, bahwa ini pasti kekeliruan. Namun, akses kartu identitasnya sudah tidak berfungsi. Pintu putar otomatis menolaknya masuk. Keributan itu menarik perhatian karyawan lain yang lalu lalang. Mereka berbisik-bisik, menatap Farhan dengan tatapan yang beragam, ada yang kasihan, namun lebih banyak yang terlihat puas melihat manajer sombong itu jatuh. Petugas keamanan dengan tegas menggiring Farhan keluar dari gedung, menyerahkan kunci mobil dinas yang dipegang Farhan kepada tim aset yang tiba-tiba muncul. Farhan baru sadar bahwa mobil yang dipakainya adalah inventaris kantor. Ia berdiri terpaku di trotoar panas di bawah terik matahari Jakarta, tanpa mobil, tanpa pekerjaan, tanpa akses uang, memegang kardus kosong yang bahkan tidak sempat ia isi dengan barang-barang pribadinya. Sementara itu, di rumah mewah Ibu Siti, situasi tidak kalah genting. Beberapa pria berjas hitam dengan membawa map tebal datang menekan bel rumah yang mati, lalu menggedor pagar. Ibu Siti yang sedang kepanasan di teras menghampiri mereka dengan marah. Pria-pria itu memperkenalkan diri sebagai tim audit eksternal dari perusahaan induk yang menaungi investasi keluarga. Mereka memberitahu Ibu Siti bahwa rumah yang ditempatinya, beserta segala perabot di dalamnya, sedang dalam status sengketa dan pembekuan aset karena adanya indikasi penggelapan dana yang dilakukan oleh mendiang suaminya dulu, yang baru saja terbukti pagi ini lewat bukti-bukti baru yang masuk ke kejaksaan. Ibu Siti tertawa histeris, menganggap mereka penipu. Ia mengancam akan menelepon suaminya, Pak Dirga, yang sedang berobat di luar kota, atau menelepon Farhan. Namun, salah satu pria itu menyerahkan ponselnya, memperlihatkan berita sela di televisi digital. Di layar itu, terpampang wajah Farhan yang sedang digiring keluar gedung kantor, dengan judul berita besar, skandal korupsi dan nepotisme terbongkar, eksekutif muda dipecat tidak hormat. Lutut Ibu Siti lemas seketika. Ia jatuh terduduk di lantai teras yang berdebu. Dunianya yang sempurna, yang dibangun di atas fondasi kesombongan dan kebohongan, mulai runtuh dalam hitungan jam. Dan di suatu tempat yang jauh, di sebuah ruangan berpendingin udara dengan pemandangan kota, Intan menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV teras rumah itu, menyesap teh hangat dengan wajah yang diperban sebagian, menanti babak selanjutnya dari kehancuran mereka. Matahari semakin tinggi, memanggang halaman rumah mewah yang kini gerbangnya terbuka lebar tanpa penjagaan. Ibu Siti masih terduduk lemas di lantai teras marmer yang dingin, napasnya memburu, matanya menatap nanar pada sekelompok orang berjas hitam yang kini mulai melangkah masuk ke dalam ruang tamu seolah mereka adalah pemilik sah tempat itu. Tidak ada lagi wibawa yang biasa ia pamerkan pada arisan sosialita, tidak ada lagi dagu yang terangkat tinggi. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan dan bingung, menyaksikan benteng pertahanannya diruntuhkan paksa di siang bolong. Para pria itu bekerja dengan efisiensi yang mengerikan. Mereka tidak membentak, tidak memukul, namun setiap gerakan mereka mencerminkan otoritas mutlak yang tak bisa dibantah. Mereka mulai menempelkan stiker merah bertuliskan, disita, pada barang-barang berharga di ruang tamu. Televisi layar datar raksasa, lukisan antik, hingga guci keramik impor kesayangan Ibu Siti. Di tengah kekacauan itu, sebuah taksi tua berhenti di depan gerbang. Farhan turun dengan wajah kusut dan kemeja yang basah oleh keringat. Ia berlari masuk, napasnya tersengal,
dan amarahnya langsung meledak saat melihat orang asing menyentuh barang-barang di rumahnya. Farhan berteriak lantang, mencoba mengusir mereka dengan gaya bos besar yang biasa ia pakai di kantor, lupa bahwa jabatan itu sudah dicabut darinya pagi ini. Ia mencengkeram keras salah satu petugas audit, matanya melotot tajam, mengancam akan memanggil polisi karena tuduhan perampokan. Namun, pria yang dicengkeramnya itu tidak gentar sedikitpun. Dengan tenang, pria itu menepis tangan Farhan dan menyodorkan sebuah map tebal berisi dokumen legal yang lengkap. Pria itu menjelaskan dengan nada datar bahwa semua aset ini, rumah, perabotan, hingga kendaraan, terdaftar atas nama perusahaan yang saham mayoritasnya baru saja berpindah tangan, dan pemilik baru telah memerintahkan likuidasi aset untuk menutupi kerugian akibat penggelapan dana yang dilakukan oleh manajemen lama, termasuk ayah Farhan dan Farhan sendiri. Farhan terdiam kaku, tangannya gemetar saat membaca lembar demi lembar dokumen itu. Matanya menangkap deretan angka utang dan bukti manipulasi keuangan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh ayahnya, Pak Dirga, atas desakan gaya hidup Ibu Siti. Ternyata selama ini mereka hidup dalam gelembung kemewahan semu. Rumah ini bukan milik mereka sepenuhnya, melainkan aset perusahaan yang dipinjamkan dan kini ditarik kembali. Farhan menoleh ke arah ibunya, meminta penjelasan, tapi Ibu Siti hanya bisa menangis histeris, memaki-maki nasib dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ibu Siti berteriak bahwa ini pasti ulah saingan bisnis suaminya, tanpa sadar bahwa musuh terbesar mereka sebenarnya adalah orang yang pernah ia siram dengan kuah soto panas semalam. Situasi semakin memanas ketika tim eksekutor mulai mengangkat sofa kulit dari ruang tengah. Ibu Siti yang tidak terima, mencoba menghalangi mereka dengan merentangkan tangan, menjerit-jerit seperti orang gila, mengatakan bahwa sofa itu diimpor khusus dari Italia. Salah satu petugas, dengan tatapan dingin, berkata bahwa Ibu Siti dan Farhan memiliki waktu tepat 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang non-aset, seperti pakaian dan dokumen pribadi, sebelum kunci rumah diganti dan akses ditutup total. Farhan mencoba bernegosiasi, memohon waktu tambahan, bahkan merendahkan harga dirinya dengan meminta belas kasihan, namun petugas itu hanya menjawab bahwa instruksi dari pimpinan pusat sangat ketat dan tidak ada toleransi bagi pelaku kecurangan. Puncaknya adalah ketika Farhan mencoba menghubungi ayahnya, Pak Dirga, untuk meminta bantuan. Setelah puluhan kali mencoba, telepon akhirnya diangkat. Namun bukan suara ayahnya yang terdengar, melainkan suara seorang perawat rumah sakit. Perawat itu mengabarkan bahwa Pak Dirga baru saja mengalami serangan jantung ringan setelah menerima surat somasi dan pemecatan dari Dewan Komisaris pagi tadi. Berita itu menghantam Farhan seperti palu godam. Ayahnya sakit, jabatannya hilang, rumahnya disita, dan ibunya kini histeris di lantai. Di tengah kehancuran itu, satu nama tiba-tiba terlintas di benak Farhan. Intan. Ia ingat bahwa Intan selalu pandai mengatur keuangan rumah tangga yang pas-pasan yang sering ia berikan. Farhan berpikir, mungkin Intan bisa membantu bicara dengan pemilik perusahaan ini, atau setidaknya Intan bisa menjadi tempat mereka menumpang sementara. Dengan pikiran kacau dan putus asa, Farhan menarik ibunya bangun dan berkata bahwa mereka harus mencari Intan sekarang juga, karena ia yakin istri bodohnya itu pasti masih mencintainya dan mau memaafkan segalanya. Sebuah delusi yang menyedihkan dari seorang pria yang belum sadar bahwa dialah target buruan sebenarnya. Malam itu juga, setelah mengemasi beberapa koper pakaian dengan penerangan lilin karena listrik masih diputus, Farhan dan Ibu Siti keluar dari rumah mewah itu. Mereka terpaksa meminjam mobil tua milik Fiona, mantan kekasih Farhan yang datang setelah ditelepon berkali-kali. Fiona, dengan gaya sok pahlawannya, datang sambil menggerutu tentang betapa menyusahkannya situasi ini. Namun ia tetap datang karena masih berharap bisa mendapatkan keuntungan dari sisa-sisa kekayaan keluarga Farhan yang ia kira masih ada. Mereka bertiga berdesakan di dalam mobil kecil itu, melaju membelah kemacetan Jakarta menuju alamat kontrakan lama Intan yang pernah tertera di biodata pernikahan 2 tahun lalu. Farhan yakin Intan pulang ke sana, ke tempat asalnya yang kumuh. Sesampainya di sebuah gang sempit di pinggiran kota, Farhan turun dengan rasa jijik. Bau got dan sampah menyengat hidungnya. Ia mengetuk pintu sebuah rumah petak kecil yang catnya sudah mengelupas. Seorang wanita gemuk dengan daster lusuh membuka pintu, menatap Farhan dengan curiga. Saat Farhan bertanya tentang Intan, wanita itu mengerutkan kening. Ia berkata bahwa tidak ada orang bernama Intan yang tinggal di sana. Farhan ngotot, mengatakan bahwa ini adalah alamat KTP istrinya. Wanita itu tertawa sinis, lalu menjelaskan bahwa rumah ini sudah kosong selama 5 tahun sebelum ia tempati, dan ia tidak pernah melihat wanita berhijab bernama Intan di lingkungan itu. Namun, seorang tukang ojek yang sedang mangkal di dekat situ menyeletuk. Ia bilang ia pernah melihat wanita dengan ciri-ciri seperti Intan turun dari sebuah mobil sedan hitam mewah di ujung gang beberapa kali, hanya untuk mengambil surat di kotak pos umum, lalu pergi lagi.
Informasi itu membuat Farhan bingung. Mobil mewah? Intan tidak bisa menyetir, dan dia tidak punya uang. Fiona yang mendengarkan dari dalam mobil mulai memanas-manasi. Ia berkata bahwa mungkin Intan selama ini menjadi simpanan orang kaya, dan itulah sebabnya Intan tidak pernah melawan saat disiksa Ibu Siti, karena dia punya pelarian lain. Ibu Siti langsung menyambar teori itu dengan semangat, matanya berbinar penuh kebencian. Ia mulai menuduh Intan sebagai wanita tidak bermoral yang menjijikan. Fitnah itu membuat mereka merasa sedikit lebih baik, seolah-olah kemalangan mereka adalah akibat guna-guna atau kejahatan Intan, bukan karma mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari jejak lain. Farhan teringat bahwa Intan pernah meninggalkan sebuah buku catatan kecil di laci dapur, buku yang sering ia pakai untuk mencatat resep. Mereka kembali ke rumah yang gelap gulita itu, menyelinap masuk seperti maling di rumah sendiri, karena takut terlihat petugas keamanan yang berjaga di depan. Dengan bantuan senter ponsel, Farhan mengobrak-abrik laci dapur yang berantakan bekas penyitaan. Di sudut paling belakang, di bawah tumpukan kertas koran alas laci, ia menemukan bukan buku resep, melainkan sebuah amplop coklat tebal yang tertinggal, atau sengaja ditinggalkan. Farhan membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, tidak ada uang, melainkan tumpukan fotokopi dokumen perusahaan. Farhan menyalakan senter ponselnya lebih terang. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu, Laporan Audit Internal PT. Dirga Sejahtera, Rahasia. Di setiap halaman, terdapat catatan kaki dengan tulisan tangan rapi yang sangat Farhan kenali, tulisan tangan Intan. Tulisan itu berisi analisis tajam tentang aliran dana yang dikorupsi oleh Ibu Siti untuk membeli tas mewah, perhiasan, dan liburan ke Eropa. Di halaman terakhir, terdapat sebuah tanda tangan otorisasi audit yang membuat jantung Farhan berhenti berdetak sesaat. Di sana tertulis nama auditor independen, Intan Gunawan, MACC, CPA. Nama belakang, Gunawan, membuat Fiona yang mengintip dari balik bahu Farhan terpekik kaget. Fiona tahu nama itu. Gunawan adalah nama keluarga konglomerat properti yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempat Farhan bekerja. Potongan teka-teki itu mulai tersusun, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Intan bukan gadis yatim piatu miskin dari kampung. Intan adalah putri dari pemilik kekaisaran bisnis yang bisa membeli harga diri Farhan dan Ibu Siti, hanya dengan uang receh mereka. Dan selama 2 tahun ini, Intan bukan sedang mengabdi, melainkan sedang mengumpulkan bukti. Farhan merosot ke lantai dapur yang kotor, dokumen itu terlepas dari tangannya. Rasa takut yang amat sangat mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia baru sadar bahwa wanita yang ia sebut, drama, dan lelet, kemarin malam, adalah predator puncak yang sedang bermain-main dengan mangsanya sebelum menerkam. Dan kini, permainan itu sudah selesai. Di apartemen Fiona malam itu, suasana hening dan mencekam. Ibu Siti yang biasanya banyak bicara kini diam 1000 bahasa, wajahnya pucat pasi membayangkan siapa sebenarnya yang ia siram air panas. Namun, kesombongan tidak mudah mati. Fiona tiba-tiba memecah keheningan dengan ide licik. Ia berkata bahwa jika Intan benar-benar orang kaya, mereka bisa memerasnya. Mereka bisa menggunakan status, istri sah, dan isu penelantaran suami untuk menuntut harta gono gini. Fiona, dengan otak kriminalnya, merencanakan untuk memutarbalikkan fakta di media, menjadikan Intan sebagai istri durhaka yang meninggalkan suami saat suami sedang susah. Farhan dan Ibu Siti, yang sudah kehilangan akal sehat, mengangguk setuju. Mereka tidak tahu bahwa langkah bodoh yang akan mereka ambil ini justru sudah ditunggu oleh Intan sebagai umpan terakhir untuk menghancurkan sisa nama baik mereka di hadapan publik. Matahari pagi menembus celah gorden tipis di apartemen sempit milik Fiona. Udara di dalam ruangan itu terasa pengap, bercampur dengan bau sisa makanan semalam dan aroma parfum murah yang menyengat. Farhan terbangun dengan punggung yang sakit, karena harus tidur meringkuk di sofa tua yang busanya sudah kempes. Di lantai karpet di dekatnya, Ibu Siti masih mendengkur halus. Wajah tuanya terlihat lelah dan jauh lebih tua dari biasanya tanpa lapisan riasan tebal yang biasa menutupi keriputnya. Realitas pahit langsung menghantam kesadaran Farhan begitu ia membuka mata. Ini bukan mimpi buruk. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, mobil, dan harga dirinya. Yang tersisa hanyalah rencana licik Fiona untuk memeras Intan, rencana yang terdengar semakin putus asa seiring berjalannya waktu. Fiona keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di kepala, wajahnya tampak segar namun matanya memancarkan kelicikan. Ia segera membangunkan Farhan dan Ibu Siti dengan tepukan keras. Fiona bersemangat menjelaskan rencana yang telah ia matangkan semalaman. Strateginya sederhana namun keji. Mereka akan membuat video pengakuan sedih untuk disebarkan di media sosial. Dalam skenario Fiona,
Ibu Siti akan berperan sebagai mertua malang yang diusir oleh menantu durhaka setelah anaknya bangkrut. Mereka akan memutarbalikkan fakta, menuduh Intan berselingkuh dengan pria kaya dan meninggalkan Farhan yang sedang sakit. Fiona yakin, netizen yang mudah terpancing emosi akan memihak mereka dan menekan Intan untuk memberikan uang damai demi menjaga nama baik keluarga Gunawan yang baru terungkap itu. Dengan persiapan seadanya, mereka mulai merekam. Ibu Siti, yang memang berbakat dalam drama, menangis terseduh-seduh di depan kamera ponsel Fiona. Ia mengarang cerita tentang betapa ia menyayangi Intan seperti anak sendiri, namun dibalas dengan pengkhianatan. Farhan duduk di samping ibunya dengan wajah tertunduk lesu, memainkan peran suami yang terzalimi. Fiona bertindak sebagai sutradara sekaligus narator, membumbui cerita dengan kata-kata provokatif. Setelah video selesai diedit kasar, Fiona menekan tombol unggah ke berbagai platform media sosial, tersenyum puas membayangkan uang yang akan segera mengalir ke kantong mereka. Mereka duduk menunggu reaksi publik, yakin bahwa simpati akan berdatangan. Namun, dunia punya kejutan lain pagi itu. Saat Fiona menyalakan televisi untuk mencari hiburan sembari menunggu viralnya video mereka, sebuah siaran langsung berita bisnis muncul di semua stasiun televisi nasional. Judul berita besar terpampang di bagian bawah layar. Akuisisi raksasa, Gunawan Group mengambil alih Dirga Sejahtera. Farhan terpaku menatap layar. Di podium konferensi pers yang megah, berdiri sosok wanita yang sangat ia kenal, namun terasa begitu asing. Itu Intan. Tapi bukan Intan yang biasa memakai daster lusuh dan berbau bawang. Intan di layar kaca mengenakan setelan blazer abu-abu yang membalut tubuhnya dengan elegan, hijabnya tertata rapi dengan gaya modern, dan wajahnya memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Jantung Farhan seolah berhenti berdetak saat kamera menyorot wajah Intan secara close-up. Di pipi kanan Intan, terlihat jelas bekas luka bakar kemerahan yang belum sepenuhnya pulih, namun Intan tidak berusaha menutupinya dengan riasan tebal. Ia membiarkan luka itu terlihat sebagai simbol keberanian. Dengan suara yang tenang, tegas, dan berwibawa, suara yang tidak pernah Farhan dengar selama 2 tahun pernikahan mereka, Intan berbicara kepada para wartawan. Ia mengumumkan perombakan total manajemen perusahaan, pemecatan jajaran direksi lama yang korup, dan komitmennya untuk membersihkan perusahaan dari praktik nepotisme. Tanpa menyebut nama, setiap kalimat Intan seolah menampar wajah Farhan dan Ibu Siti yang sedang menonton dari apartemen sempit itu. Seorang wartawan bertanya tentang bekas luka di wajahnya. Intan tersenyum tipis, senyuman yang penuh misteri namun menusuk. Ia menjawab bahwa luka itu adalah pengingat baginya tentang betapa panasnya api kejahatan yang harus ia padamkan. Ia kemudian membuat pengakuan yang mengejutkan seluruh negeri. Intan memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai pewaris Gunawan Group, tetapi juga sebagai putri dari Ibu Asih. Ia menceritakan kisah ibunya yang dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga dan difitnah, hingga meninggal di penjara oleh keluarga majikannya yang serakah. Intan mendedikasikan akuisisi perusahaan ini sebagai bentuk pemulihan nama baik ibunya. Ia menegaskan bahwa keadilan tidak akan pernah tidur, meski harus menunggu belasan tahun. Di apartemen Fiona, Ibu Siti menjerit histeris mendengar nama Ibu Asih disebut. Ingatan masa lalu yang ia kubur dalam-dalam kini bangkit mencekiknya. Ia ingat wanita lugu yang ia korbankan demi menutupi utang judinya sendiri 15 tahun lalu. Ternyata, gadis kecil yang dulu menangis saat ibunya diseret polisi adalah Intan, menantu yang selama ini ia injak-injak. Rasa takut yang amat sangat melumpuhkan Ibu Siti. Video fitnah yang baru saja mereka unggah kini menjadi bumerang mematikan. Kolom komentar di video mereka bukannya berisi simpati, melainkan hujatan massal. Netizen yang cerdas segera menghubungkan kisah Intan di TV dengan video drama Ibu Siti. Ribuan komentar mencemooh Farhan dan ibunya sebagai keluarga soto beracun dan penjahat kesiangan. Fiona panik dan buru-buru menghapus video itu, tapi jejak digital sudah tersebar. Mereka tidak sedang memeras Intan, mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri di hadapan jutaan mata. Kepanikan melanda apartemen kecil itu. Fiona, yang menyadari bahwa ia telah bersekutu dengan pihak yang kalah telak, mulai menunjukkan watak aslinya. Ia memarahi Farhan dan Ibu Siti, menyalahkan mereka karena menyeretnya ke dalam masalah besar dengan keluarga konglomerat. Fiona mengusir mereka, mengatakan bahwa ia tidak mau apartemennya digerebek polisi atau wartawan. Namun, Ibu Siti bersikeras bahwa mereka harus kembali ke rumah lama mereka. Ia yakin ada beberapa perhiasan emas dan sertifikat tanah warisan leluhur yang ia sembunyikan di brankas rahasia di balik lemari, yang luput dari penyitaan awal. Dengan sisa harapan terakhir itu, Farhan dan Ibu Siti nekat kembali ke rumah mewah yang kini sudah bukan milik mereka lagi. Mereka tiba di depan gerbang rumah saat matahari tepat di atas kepala, membakar aspal jalanan perumahan elit itu.
Suasana di depan rumah sangat ramai. Beberapa truk box besar terparkir di halaman, dan puluhan orang berseragam biru sibuk mengangkut sisa-sisa barang keluar. Sebuah papan segel besar berwarna merah tertempel di pagar, aset dalam penguasaan Gunawan Group. Farhan mencoba menerobos masuk, berteriak pada petugas keamanan bahwa ia hanya ingin mengambil barang pribadi ibunya. Namun, petugas keamanan yang berbadan tegap itu mendorongnya mundur dengan kasar, mengatakan bahwa masa toleransi 24 jam sudah habis dan semua yang ada di dalam rumah kini resmi menjadi milik perusahaan sebagai ganti rugi kerugian negara. Ibu Siti mengamuk. Ia menjerit-jerit seperti orang kesurupan, memaki para petugas, mencoba memanjat pagar besi yang tinggi. Tetangga-tetangga yang dulu sering ia pameri kekayaan kini keluar dari rumah mereka, menonton tontonan gratis itu dengan tatapan mencemooh. Tidak ada yang datang membantu. Mereka justru berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk wajah Ibu Siti yang berantakan dan Farhan yang terlihat seperti pengemis dengan kemeja kusutnya. Rasa malu yang luar biasa mulai merayap di hati Farhan, namun rasa putus asa karena kehilangan harta lebih mendominasi. Ia berlutut di depan gerbang, memohon agar diizinkan masuk sebentar saja untuk membuka brankas. Di tengah keributan itu, sebuah mobil sedan hitam mengkilap jenis Rolls-Royce meluncur pelan mendekati kerumunan. Mesinnya yang halus nyaris tak terdengar, kontras dengan teriakan histeris Ibu Siti. Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang, menghalangi pandangan semua orang. Aura kemewahan dan kekuasaan memancar kuat dari kendaraan itu. Petugas keamanan yang tadi kasar pada Farhan, kini segera berdiri tegak dan membungkuk hormat. Pintu belakang mobil tidak dibuka, namun kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan siapa penumpangnya. Intan duduk di dalam mobil itu, dingin dan tak tersentuh. Ia mengenakan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya. Farhan yang melihat istrinya, sontak berdiri dan berlari mendekat. Ia menempelkan tangannya di pintu mobil, memanggil nama Intan dengan suara parau, memohon belas kasihan. Ia mengingatkan Intan tentang kenangan manis pernikahan mereka, yang sebenarnya sangat sedikit, dan meminta Intan untuk tidak sekejam ini pada ibunya. Ibu Siti pun ikut mendekat, tangisnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi tangisan memelas. Ia menyebut dirinya, Mama, lagi, berharap panggilan itu bisa meluluhkan hati Intan. Intan perlahan melepas kacamata hitamnya. Mata indahnya menatap lurus ke arah Farhan dan Ibu Siti, tatapan yang kosong tanpa emosi, seperti melihat sampah yang harus dibuang. Ia menunjuk ke arah rumah besar di belakang mereka dengan dagunya. Dengan suara datar, Intan berkata bahwa sebenarnya ia membeli sertifikat rumah itu dari bank 3 bulan lalu menggunakan uang pribadinya. Niat awalnya, rumah itu akan ia berikan kembali kepada Farhan dan Ibu Siti sebagai hadiah ulang tahun pernikahan yang kedua, sebagai tanda bakti seorang istri dan menantu. Intan sudah menyiapkan pita besar untuk membungkus sertifikat itu. Farhan ternganga. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya. Ia baru sadar bahwa ia telah menyia-nyiakan wanita yang berniat memberikannya istana. Ibu Siti gemetar hebat, wajahnya pucat pasi menyadari kebodohan fatalnya. Intan melanjutkan kalimatnya, kali ini bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Senyuman yang sangat familiar bagi Farhan dan Ibu Siti. Itu adalah senyuman yang sama persis dengan yang diberikan Ibu Siti saat melempar kuah soto panas malam itu. Tapi, kata Intan pelan namun tajam, kalian lebih memilih soto panas daripada rumah ini. Jadi, nikmatilah pilihan kalian. Intan menekan tombol di pintu mobil. Kaca jendela perlahan naik kembali, menutup akses, memisahkan dunia mereka selamanya. Farhan menggedor kaca itu, berteriak histeris, tapi mobil mewah itu perlahan melaju pergi, meninggalkan debu tipis yang menerpa wajah mereka. Di balik gerbang, tim eksekutor selesai mengganti semua kunci rumah. Farhan dan Ibu Siti berdiri mematung di pinggir jalan, di bawah terik matahari yang menyengat, benar-benar terusir tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan dan penyesalan yang akan menghantui seumur hidup. Langit Jakarta sore itu berubah menjadi kelabu, seolah turut berduka atas nasib buruk yang menimpa Farhan dan Ibu Siti. Setelah diusir secara memalukan dari depan gerbang rumah mewah mereka sendiri oleh Intan, ibu dan anak itu tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke apartemen sempit Fiona. Kaki mereka terasa berat saat melangkah menaiki tangga apartemen kumuh itu, karena lift sedang rusak. Dalam benak Farhan, Fiona adalah satu-satunya sekoci penyelamat yang tersisa. Meskipun Fiona tadi sempat marah, Farhan yakin ia bisa membujuk mantan kekasihnya itu dengan janji manis bahwa ia akan bangkit lagi suatu hari nanti. Namun, harapan itu hancur berantakan begitu mereka tiba di depan pintu unit apartemen Fiona. Pintu itu sudah terbuka paksa, engselnya rusak seperti bekas didobrak. Dari dalam ruangan, terdengar suara gaduh barang-barang dibongkar. Farhan dan Ibu Siti bergegas masuk,
mengira ada perampok. Pemandangan di dalam membuat darah mereka tersirap. 3 orang polisi berseragam lengkap sedang memborgol kedua tangan Fiona ke belakang tubuhnya. Fiona meronta-ronta, wajah cantiknya yang biasa terawat kini berantakan oleh air mata dan maskara yang luntur. Di sekeliling ruangan, beberapa petugas lain sedang menyita laptop, tumpukan berkas, dan beberapa tas bermerek yang ternyata palsu. Farhan yang bingung mencoba bertanya kepada salah satu polisi apa yang terjadi. Polisi itu menatap Farhan dengan tajam lalu menjelaskan bahwa Fiona ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan, penipuan investasi bodong, dan pemalsuan dokumen keuangan yang merugikan anak perusahaan Gunawan Group senilai miliaran rupiah. Ternyata, selama ini Fiona bukanlah pengusaha sukses seperti yang ia citrakan. Ia hanyalah penipu ulung yang memutar uang haram, dan salah satu korbannya adalah perusahaan tempat Farhan dulu bekerja. Intan, yang kini memegang kendali penuh atas semua data perusahaan, telah menyerahkan bukti digital lengkap tentang kejahatan Fiona ke kepolisian 1 jam yang lalu. Mendengar itu, Fiona berteriak histeris ke arah Farhan. Ia meludahi wajah Farhan dan memaki-maki dengan kasar. Fiona mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan bahwa ia tidak pernah mencintai Farhan sedikitpun. Ia mendekati Farhan hanya karena ia tahu Farhan adalah manajer yang bodoh yang bisa ia manfaatkan untuk memuluskan aksesnya menggerogoti uang perusahaan. Fiona berteriak bahwa istrinya, Intan, adalah iblis yang sesungguhnya. Menurut Fiona, Intan sudah tahu tentang kejahatan ini sejak lama, tapi sengaja membiarkannya sampai Fiona merasa aman, baru kemudian menjebaknya di saat yang paling menyakitkan. Polisi mulai menyeret Fiona keluar. Saat melewati Ibu Siti yang gemetar ketakutan di pojok ruangan, Fiona tertawa sinis seperti orang gila. Ia berkata bahwa Ibu Siti dan dirinya sama saja, sama-sama wanita serakah yang akhirnya kalah oleh wanita kampung yang mereka hina. Setelah Fiona dibawa pergi, polisi memerintahkan Farhan dan Ibu Siti untuk segera keluar dari apartemen itu, karena tempat kejadian perkara akan disegel dengan garis polisi. Farhan mencoba memohon agar diizinkan menginap 1 malam saja, karena hari sudah mulai gelap dan ibunya sedang sakit. Namun polisi menggeleng tegas. Prosedur hukum tidak mengenal belas kasihan. Diusir untuk kedua kalinya dalam 1 hari benar-benar meruntuhkan mental Farhan. Mereka turun ke jalanan aspal yang dingin, tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badan. Mobil Fiona yang mereka pakai tadi pun sudah diderek polisi sebagai barang bukti. Farhan meraba saku celananya, hanya menemukan beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang layak untuk 2 orang. Malam itu, di bawah jembatan layang yang bising oleh deru kendaraan ibu kota, mantan manajer eksekutif yang sombong dan nyonya besar yang angkuh itu harus tidur beralaskan koran bekas, ditemani nyamuk dan bau pesing yang menyengat, merenungi nasib mereka yang berbalik 180 derajat dalam sekejap mata. 2 minggu telah berlalu sejak malam pertama mereka menjadi gelandangan, dan kehidupan Farhan serta Ibu Siti telah berubah menjadi neraka dunia yang nyata. Wajah mereka yang dulu bersih terawat kini kusam, berminyak, dan menghitam karena debu jalanan. Pakaian mereka yang dulu bermerek kini dekil, bau apek, dan sobek di beberapa bagian. Rasa lapar menjadi teman setia yang menggerogoti perut mereka setiap jam. Tidak ada lagi soto ayam lezat, tidak ada lagi nasi hangat pulen. Yang ada hanyalah nasi sisa dari warung Tegal yang kadang diberikan karena kasihan, atau roti kadaluarsa yang mereka pungut dari tempat sampah minimarket. Demi bertahan hidup, Farhan terpaksa membuang jauh-jauh gengsinya. Ia pergi ke pasar induk di pinggiran kota sebelum subuh, menawarkan tenaganya untuk menjadi kuli panggul. Tubuhnya yang tidak pernah terlatih untuk kerja kasar terasa remuk redam, saat harus memanggul karung beras seberat 50 kg di pundaknya. Tulang punggungnya menjerit kesakitan, kakinya gemetar menahan beban. Setiap kali ia berjalan lambat karena kelelahan, mandor pasar akan memukul betisnya dengan rotan dan memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Persis seperti kata-kata yang dulu sering ia ucapkan pada Intan saat istrinya itu terlambat membawakan kopi. Farhan menangis dalam hati, menyadari betapa sakitnya diperlakukan seperti hewan pekerja. Sementara itu, nasib Ibu Siti tidak kalah menyedihkan. Wanita yang dulu selalu menyuruh pembantu dengan seenaknya itu kini terpaksa menjadi buruh cuci gosok di perkampungan kumuh, tempat mereka menumpang tidur di emperan toko. Namun, sifat sombong Ibu Siti yang sudah mendarah daging membuatnya sulit bekerja. Ia sering dimarahi oleh majikannya, seorang pemilik warung nasi galak, karena hasil cuciannya tidak bersih atau setrikaannya kurang rapi. Suatu siang, saat Ibu Siti tidak sengaja menumpahkan pemutih ke baju majikannya, sang majikan marah besar. Wanita itu melempar baju basah tepat ke wajah Ibu Siti, dan mengusirnya tanpa bayaran. Air bekas cucian yang dingin dan kotor membasahi wajah keriput Ibu Siti, mengingatkannya pada sensasi kuah soto panas yang ia lempar ke wajah Intan. Karma itu datang dengan presisi yang menakutkan, membayarnya lunas dengan bunga berbunga.
Di tengah keputusasaan itu, Farhan mendengar kabar dari sesama kuli panggul bahwa Gunawan Group sedang mengadakan acara bakti sosial besar-besaran di kantor pusat mereka, membagikan sembako dan uang tunai untuk kaum duafa. Secercah harapan picik muncul di benak Farhan. Ia berpikir jika ia dan ibunya datang ke sana dengan kondisi menyedihkan seperti ini, Intan mungkin akan iba melihat mereka. Atau setidaknya, Intan tidak akan tega mempermalukan mereka di depan umum dan akan memberi sedikit uang. Dengan sisa tenaga, Farhan memapa Ibu Siti berjalan kaki berkilo-kilometer menuju gedung pencakar langit milik Intan yang megah. Sesampainya di sana, antrean ribuan orang sudah mengular. Farhan dan Ibu Siti berdesak-desakan, bau keringat dan debu bercampur aduk. Saat giliran mereka hampir tiba di depan gerbang pembagian, Farhan melihat Intan sedang berdiri di atas panggung rendah, menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada anak yatim. Intan terlihat begitu bercahaya, anggun, dan penuh kasih. Farhan berteriak memanggil nama Intan, mencoba menerobos barisan keamanan. Ibu Siti juga ikut berteriak, memohon belas kasihan. Keributan itu menarik perhatian Intan. Ia menoleh, melihat dua sosok manusia kumuh yang sedang diseret mundur oleh petugas keamanan. Intan memberikan isyarat tangan agar petugas berhenti sejenak. Ia turun dari panggung dan berjalan mendekati pagar pembatas tempat Farhan dan Ibu Siti berdiri. Jantung Farhan berdegup kencang penuh harap. Ia mengira Intan akan memeluknya atau memberinya uang. Namun, tatapan Intan sedingin es di kutub utara. Intan berdiri tepat di hadapan mereka, hanya terpisahkan oleh pagar besi. Ia menatap wajah Ibu Siti yang kotor dan wajah Farhan yang penuh harap. Intan tidak memberikan uang, tidak juga sembako. Ia memajukan wajahnya sedikit, mendekat ke telinga Farhan, lalu berbisik dengan suara yang sangat pelan namun menusuk hingga ke tulang sumsum. Intan berkata agar Farhan mengingat kembali rasa panas kuah soto malam itu. Ia berkata bahwa rasa sakit hidup di jalanan yang mereka rasakan sekarang, belum sebanding dengan rasa sakit hati dan fisik yang ia dan ibunya, Ibu Asih, rasakan selama belasan tahun akibat fitnah keji keluarga mereka. Setelah membisikkan kalimat itu, Intan menegakkan tubuhnya kembali. Ia menatap petugas keamanan dan memberikan perintah singkat untuk tidak membiarkan pengemis yang membuat keributan masuk ke area acara. Intan berbalik badan, kembali melangkah menuju panggung kemegahannya tanpa menoleh sedikit pun. Farhan dan Ibu Siti ditinggalkan begitu saja, diusir seperti anjing kurap, di hadapan ratusan orang yang menatap mereka dengan jijik. Hari itu, Farhan akhirnya menyadari bahwa pintu maaf telah tertutup rapat, digembok oleh kesalahannya sendiri, dan kuncinya telah dibuang ke dasar lautan kebencian yang ia ciptakan. Matahari siang itu bersinar terik tanpa ampun, membakar aspal Jakarta hingga uap panasnya tampak bergelombang di udara. Di pinggir jalan raya yang bising dan penuh polusi, Farhan dan Ibu Siti duduk terkulai seperti onggokan sampah yang tak diinginkan. Debu jalanan tebal melapisi kulit mereka yang berminyak dan kusam, menyamarkan sisa-sisa kejayaan masa lalu yang kini terasa seperti mimpi di siang bolong. Perut mereka berdua berbunyi nyaring, sebuah orkestra kelaparan yang menyedihkan setelah ditolak mentah-mentah dari acara bakti sosial Intan. Farhan menatap nanar ke arah lalu lintas yang padat, matanya kosong, sementara Ibu Siti di sebelahnya terus bergumam tidak jelas, menyumpahi nasib dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka baru saja hendak membagi sepotong roti berjamur yang ditemukan Farhan di tong sampah belakang minimarket ketika sebuah mobil sedan patroli polisi berwarna abu-abu gelap mendadak memotong jalur dan berhenti tepat di depan hidung mereka dengan bunyi rem yang mencicit tajam. Dua orang petugas berseragam coklat turun dengan langkah tegap dan wajah keras. Tidak ada sapaan ramah atau pertanyaan prosedural yang biasa. Salah satu petugas langsung mencengkeram lengan Farhan dengan kasar, menariknya berdiri hingga roti di tangannya jatuh ke selokan yang kotor. Farhan terkejut setengah mati, mencoba memberontak dan bertanya apa kesalahannya. Ia mengira mereka ditangkap karena dianggap melanggar ketertiban umum sebagai gelandangan yang mengganggu pemandangan kota. Namun, petugas itu membungkam mulutnya dengan bentakan keras, memerintahkannya untuk diam dan menurut. Di sisi lain, Ibu Siti yang renta diseret dengan sedikit lebih halus, namun tetap tanpa rasa hormat, dimasukkan ke dalam kursi belakang mobil yang berbau apek dan dingin karena pendingin udara yang disetel maksimal. Pintu dibanting tertutup, mengunci mereka dalam keheningan yang mencekam, memisahkan mereka dari hiruk-pikuk dunia luar yang baru saja mereka tempati sebagai orang buangan. Perjalanan menuju markas kepolisian pusat terasa sangat panjang dan menyiksa. Farhan mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah mencuri sesuatu selama menjadi gelandangan, namun ia yakin ia tidak pernah melakukan tindak kriminal. Ketakutan mulai merayap naik dari perut ke tenggorokannya, mencekik napasnya. Sesampainya di gedung kepolisian yang megah dan intimidatif, mereka tidak dibawa ke ruang tahanan umum yang biasa disesaki penjahat kelas 3. Sebaliknya,
Mereka digiring melewati lorong-lorong panjang berlantai marmer dingin menuju sebuah sayap bangunan khusus. Mereka didudukan di sebuah ruang interogasi yang sempit, dindingnya dilapisi peredam suara berwarna abu-abu, dan sebuah cermin kaca satu arah yang lebar mendominasi salah satu sisi dinding. Udara di ruangan itu begitu dingin menusuk tulang, kontras dengan panasnya jalanan, membuat Ibu Siti menggigil hebat sambil memeluk tubuhnya sendiri yang kurus kering. Beberapa menit kemudian, pintu besi berat terbuka. Seorang pria parubaya dengan setelan kemeja rapi dan tatapan mata setajam elang melangkah masuk. Ia tidak membawa berkas tebal, hanya sebuah tablet elektronik tipis yang ia letakkan di atas meja besi di hadapan Farhan dan Ibu Siti. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai kepala unit investigasi khusus, namun nadanya terdengar seperti seorang hakim yang sudah siap menjatuhkan vonis mati. Tanpa basa-basi, penyidik itu menyentuh layar tablet, memutar sebuah video dengan volume maksimal. Suara yang keluar dari tablet itu begitu jernih, menghantam telinga Farhan seperti petir di siang bolong. Itu adalah suara denting sendok beradu dengan mangkuk keramik. Layar tablet menampilkan rekaman CCTV resolusi tinggi dari ruang makan rumah mewah yang dulu mereka tempati. Sudut pengambilan gambarnya sangat sempurna, memperlihatkan wajah Ibu Siti yang merah padam karena amarah dan wajah Intan yang tertunduk takut. Farhan menahan napas, matanya terbelalak melihat adegan yang terjadi beberapa minggu lalu itu diputar ulang di depannya. Ia melihat ibunya, Ibu Siti, berdiri dengan penuh kebencian, mengambil mangkuk soto yang uapnya masih mengepul panas, dan dengan gerakan yang disengaja, menyiramkan kuah mendidih itu lurus ke wajah Intan. Jeritan kesakitan Intan yang terekam di video itu terdengar begitu memilukan, menyayat hati siapapun yang mendengarnya, kecuali mungkin Farhan dan ibunya saat kejadian itu berlangsung. Namun, bagian yang paling menghancurkan bagi Farhan adalah ketika kamera menyorot dirinya sendiri. Di layar itu, Farhan terlihat acuh tak acuh, hanya melirik sekilas pada istrinya yang sedang melepuh. Lalu kembali menatap ponselnya sambil mengucapkan kalimat yang kini terdengar seperti kutukan abadi, "Jangan drama deh. Kamu yang salah." Penyidik itu mematikan video tepat setelah kalimat itu terucap, membiarkan keheningan yang berat menggantung di ruangan. Ia menatap Farhan dan Ibu Siti bergantian dengan tatapan jijik yang tidak ditutupi. Penyidik itu kemudian mulai berbicara dengan suara tenang namun mematikan. Ia menjelaskan bahwa video ini bukan sekadar bukti kekerasan dalam rumah tangga biasa. Video ini adalah kunci pembuka dari apa yang disebut Intan sebagai kotak Pandora. Tim hukum Gunawan Group, perusahaan milik keluarga kandung Intan, telah mengunggah video ini ke platform publik sebagai langkah transparansi hukum, dan dalam hitungan kurang dari 24 jam, video tersebut telah menjadi viral di seluruh pelosok negeri. Jutaan orang telah menonton kekejaman itu, jutaan orang telah melihat wajah asli Farhan dan Ibu Siti. Penyidik itu kemudian membongkar misteri yang lebih dalam, misteri yang selama ini tersimpan rapat di balik dinding kebohongan keluarga Farhan. Ia menjelaskan bahwa viralnya kasus penyiraman soto ini telah memicu tekanan publik yang luar biasa pada kepolisian untuk membuka kembali berkas-berkas lama yang melibatkan keluarga Dirga, ayah Farhan. Dengan dukungan sumber daya tak terbatas dari Intan, tim investigasi menemukan benang merah yang mengerikan. Intan bukan hanya sekadar anak haram yang dibuang. Intan adalah anak dari Ibu Asih, asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Ibu Siti 15 tahun lalu. Farhan ternganga. Nama itu terdengar asing namun familiar. Penyidik melanjutkan ceritanya. 15 tahun lalu, Ibu Siti terlibat dalam penggelapan uang perusahaan suaminya sendiri untuk membiayai gaya hidup sosialitanya yang boros. Ketika audit internal perusahaan mulai mencium ketidakberesan, Ibu Siti membutuhkan kambing hitam. Dengan keji, ia merekayasa bukti, menaruh perhiasan dan uang tunai di tas Ibu Asih, lalu menuduh pembantu yang setia itu sebagai pencuri. Ibu Asih, yang miskin dan buta hukum, diseret ke penjara tanpa pembelaan. Di sanalah, dalam dinginnya sel tahanan yang lembab, Ibu Asih meninggal dunia karena sakit keras yang tidak diobati, meninggalkan Intan kecil sebatang kara di panti asuhan sebelum akhirnya diadopsi oleh keluarga Gunawan yang mengetahui potensi kecerdasannya. Pernikahan Intan dengan Farhan bukanlah sebuah kebetulan atau takdir cinta. Itu adalah misi infiltrasi yang dirancang dengan kesabaran tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Intan masuk ke dalam kandang singa, menyamar menjadi domba yang penurut, membiarkan dirinya dihina dan diinjak-injak, hanya untuk mengumpulkan bukti forensik dari dalam rumah itu sendiri. Setiap lembar dokumen yang Farhan bawa pulang, setiap percakapan telepon Ibu Siti, semuanya dicatat dan direkam oleh Intan. Dan puncaknya adalah kejadian soto itu. Intan tahu persis tabiat Ibu Siti. Intan sengaja memancing emosi Ibu Siti malam itu, mengorbankan wajah cantiknya disiram air panas demi mendapatkan bukti fisik yang tak terbantahkan untuk menjerat Ibu Siti dengan pasal penganiayaan berat berencana, sekaligus memicu kemarahan publik untuk menghancurkan reputasi mereka selamanya. Mendengar penjabaran itu,
Ibu Siti mulai gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kenyataan bahwa gadis yang selama ini ia siksa adalah anak dari wanita yang ia bunuh secara tidak langsung, menghantam kewarasannya. Rasa bersalah? Tidak, Ibu Siti tidak merasa bersalah. Ia merasa takut. Takut pada karma yang datang dalam bentuk yang begitu rapi dan terencana. Napas Ibu Siti mulai tersengal-sengal, matanya melotot lebar menatap layar tablet yang kini gelap. Tiba-tiba, ia memegangi dada kirinya, mulutnya terbuka ingin berteriak namun tidak ada suara yang keluar. Wajah sebelah kirinya perlahan merot turun, matanya terkunci dalam tatapan kosong. Tubuhnya kejang sesaat sebelum akhirnya terkulai lemas jatuh dari kursi ke lantai beton yang dingin. Farhan berteriak memanggil ibunya, namun tubuh kaku itu tidak merespons. Tim medis kepolisian segera berhamburan masuk, melakukan pertolongan pertama. Namun, kerusakan sudah terjadi. Tekanan darah yang melonjak drastis akibat syok ketakutan telah memecahkan pembuluh darah di otak Ibu Siti. Ia terkena stroke berat. Di tengah kekacauan itu, Farhan hanya bisa berdiri mematung di pojok ruangan. Menyaksikan ibunya, satu-satunya sekutunya dalam kejahatan ini, kini berubah menjadi seonggok daging tak berdaya. Ia melihat wajah ibunya yang dulu angkuh dan selalu mencemooh orang lain, kini lumpuh total, air liur menetes tanpa kendali dari sudut bibirnya yang miring. Itu adalah pemandangan yang jauh lebih mengerikan daripada penjara manapun. Setelah Ibu Siti dilarikan ke rumah sakit tahanan, Farhan kembali diinterogasi. Namun, karena bukti video lebih memberatkan ibunya sebagai pelaku utama penganiayaan fisik, dan Farhan hanya melakukan pembiaran, meskipun secara moral ia sangat bersalah, polisi tidak bisa menahannya lebih lama tanpa surat perintah penahanan lanjutan yang masih diproses jaksa. Farhan dibebaskan sementara dengan status wajib lapor dan sebagai saksi mahkota. Namun, saat penyidik itu menyuruhnya pergi, ia memberikan peringatan terakhir. Di luar sana jauh lebih kejam daripada di dalam sel ini, Farhan. Masyarakat sudah melihat wajah aslimu. Jangan harap ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Peringatan itu terbukti benar begitu Farhan melangkah keluar dari gerbang kantor polisi. Hari sudah sore, dan berita penangkapan mereka ternyata sudah disiarkan secara langsung oleh media. Di depan gerbang, kerumunan wartawan dan warga yang marah sudah menunggu. Begitu mereka melihat sosok Farhan keluar, teriakan cemoohan meledak seperti paduan suara kebencian. Kilatan lampu kamera membutakan matanya. Botol air mineral bekas, sisa makanan, hingga telur busuk melayang di udara, menghantam tubuh dan wajah Farhan. Ia mencoba menutupi kepalanya dengan tangan, berlari menerobos kerumunan seperti tikus got yang ketahuan mencuri. Itu dia suami durhaka, teriak seorang ibu-ibu sambil meludah ke arahnya. Manusia tidak punya hati, seru yang lain. Siksa saja dia seperti dia menyiksa istrinya. Farhan berlari sekuat tenaga, napasnya memburu, air mata bercampur keringat dan pecahan telur busuk membasahi wajahnya. Ia tidak punya uang, tidak punya rumah, dan kini tidak punya nama baik. Wajahnya telah menjadi simbol kekejaman domestik di seluruh negeri. Tidak akan ada perusahaan yang mau mempekerjakannya, tidak ada pemilik kontrakan yang mau menampungnya. Intan tidak hanya mengambil hartanya, Intan telah mencabut hak sosialnya sebagai manusia. Intan membiarkannya hidup, tapi dalam kematian sosial yang sempurna. Di sebuah gang gelap yang sepi, jauh dari kejaran massa, Farhan akhirnya ambruk di samping tumpukan sampah. Ia menangis meraung-raung, memukul-mukul tanah yang keras, menyadari bahwa misteri terakhir telah terungkap. Hukuman terberat bukanlah penjara besi, melainkan penjara dunia yang diciptakan oleh dosa-dosanya sendiri. 2 tahun. Waktu yang terasa seperti kedipan mata bagi orang yang bahagia, namun terasa seperti abad yang merangkak lambat bagi mereka yang menderita. Selama 2 tahun itu, Jakarta terus berputar dengan dinamikanya yang kejam, gedung-gedung pencakar langit baru bermunculan, mode berganti, dan orang-orang sibuk mengejar mimpi. Namun bagi Farhan, waktu seolah berhenti di titik terendah kehidupannya. Ia dan ibunya telah menjadi bagian permanen dari lanskap kumuh ibu kota, menjadi hantu hidup yang dihindari oleh pejalan kaki yang lewat. Fisik Farhan telah berubah drastis. Pria yang dulunya bangga dengan setelan jas mahal dan rambut tertata rapi itu, kini nyaris tak bisa dikenali. Tubuhnya kurus kering hingga tulang rusuknya menonjol di balik kaos oblong yang sudah sobek dan berubah warna menjadi coklat karena daki. Rambutnya panjang, menggumpal, dan dipenuhi kutu. Kulitnya menghitam terbakar matahari dan penuh luka koreng, akibat tidur di sembarang tempat yang tidak higienis. Setiap langkahnya disertai rasa sakit dari sendi-sendi yang digerogoti rematik dan malnutrisi. Namun, beban terberat Farhan bukanlah kelaparan atau penyakit, melainkan beban di kursi roda butut yang ia dorong setiap hari. Kursi roda itu ia temukan di tempat pembuangan sampah rumah sakit, rodanya sudah goyang dan berdecit nyaring setiap kali berputar.
Di atas kursi roda itulah Ibu Siti menghabiskan sisa hidupnya. Stroke yang menyerangnya 2 tahun lalu telah melumpuhkan separuh tubuhnya secara permanen. Wajah Ibu Siti miring ke kiri, matanya yang sebelah kiri tidak bisa menutup sempurna sehingga selalu berair dan merah. Ia kehilangan kemampuan bicaranya, hanya bisa mengeluarkan suara erangan, yang menyedihkan saat ia lapar atau buang air di celana. Farhan, dengan segala kebencian dan penyesalannya, terpaksa menjadi perawat bagi ibunya. Ia yang harus membersihkan kotoran ibunya, menyuapinya dengan makanan sisa, dan melindunginya dari hujan di bawah kolong jembatan. Seringkali, saat malam yang dingin, Farhan menatap ibunya dengan tatapan kosong, bertanya-tanya apakah ini bentuk bakti atau kutukan. Malam ini, entah dorongan gaib apa yang menuntun langkah kaki Farhan yang pincang itu. Ia mendorong kursi roda ibunya menyusuri trotoar jalan protokol yang bersih dan rapi, jauh dari wilayah kekuasaan gelandangan mereka. Mereka tiba di depan sebuah gedung pertemuan super mewah, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 yang pagarnya menjulang tinggi dengan ukiran emas. Cahaya lampu sorot menembus langit malam, menciptakan pilar-pilar cahaya yang megah. Deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz seri terbaru, mengantre masuk menurunkan tamu-tamu undangan yang berbalut gaun sutra dan jas mahal. Aroma parfum mahal tercium bahkan sampai ke trotoar tempat Farhan berdiri, bercampur kontras dengan bau busuk yang menguar dari tubuhnya sendiri. Farhan bersembunyi di balik semak-semak hias yang rimbun di dekat gerbang samping, tempat yang agak gelap namun memberikan pandangan jelas ke arah pelaminan outdoor yang digelar di taman hotel. Ia mengintip di antara celah daun. Di sana, di tengah dekorasi ribuan bunga mawar putih dan lampu kristal yang menggantung di pohon-pohon, berdiri sepasang pengantin yang menjadi pusat perhatian dunia malam itu. Jantung Farhan seolah berhenti berdetak saat matanya menangkap sosok pengantin wanita. Itu Intan. Tapi itu bukan Intan yang ia kenal. Intan yang ia kenal adalah wanita yang selalu menunduk, memakai das terlusuh, dan berbau bumbu dapur. Intan yang berdiri di sana adalah definisi dari kecantikan yang sempurna. Kulit wajahnya bersinar sehat, mulus tanpa jejak luka sedikitpun. Rupanya, teknologi medis canggih dan perawatan terbaik telah menghapus bekas luka bakar akibat soto panas itu, mengembalikan kecantikannya bahkan lebih memukau dari sebelumnya. Intan mengenakan gaun pengantin putih bersih yang dirancang oleh desainer kelas dunia, bertabur kristal Swarovski yang berkilauan setiap kali ia bergerak. Hijabnya ditata sederhana namun elegan, dihiasi tiara kecil yang membuatnya tampak seperti ratu dari negeri dongeng. Di samping Intan, berdiri seorang pria yang membuat Farhan merasa sekecil butiran debu. Pria itu tinggi, tegap, dengan wajah tampan yang memancarkan kecerdasan dan kebaikan. Ia adalah Dr. Adrian, seorang dokter spesialis bedah syaraf ternama yang juga pewaris tunggal jaringan rumah sakit terbesar di Asia. Pria itu memandang Intan bukan sebagai pelayan, bukan sebagai objek, melainkan sebagai belahan jiwa yang harus dijaga. Farhan melihat Dr. Adrian membisikkan sesuatu ke telinga Intan, lalu dengan lembut merapikan sedikit ujung hijab Intan yang tertiup angin. Gestur kecil itu begitu penuh kasih sayang, sesuatu yang tidak pernah Farhan lakukan seumur hidupnya pada Intan. Intan tertawa. Suara tawanya renyah dan lepas, terbawa angin malam hingga ke telinga Farhan. Itu adalah suara tawa kebahagiaan murni, tanpa beban, tanpa rasa takut. Farhan meremas pegangan kursi roda ibunya dengan kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit yang teramat sangat menghantam dadanya. Bukan rasa cemburu biasa, melainkan rasa kehilangan yang absolut. Ingatan masa lalu menyerbu benaknya seperti badai. Ia ingat betapa tulusnya Intan dulu melayaninya, menyeduhkan teh hangat saat ia pulang kerja, memijat bahunya, dan mendengarkan keluh kesahnya. Intan adalah berlian yang jatuh ke pangkuannya, namun ia justru menganggapnya batu kali dan melemparnya ke lumpur. Kini, orang lain telah memungut berlian itu, menggosoknya hingga berkilau, dan memilikinya dengan bangga. Di kursi rodanya, Ibu Siti juga melihat pemandangan itu. Air mata mengalir deras dari mata tuanya yang buram. Tubuhnya yang lumpuh bergetar hebat. Ia mengenali kemewahan itu. Itu adalah dunia yang dulu ia agung-agungkan, dunia yang ia kejar dengan menghalalkan segala cara, termasuk memfitnah dan membunuh. Kini, ia hanya bisa menjadi penonton di balik jeruji gerbang, seperti hantu kelaparan yang mengintip surga. Mulutnya yang miring mengeluarkan suara erangan panjang. Intan, mencoba memanggil nama menantunya, tapi suara itu tenggelam oleh alunan musik orkestra yang megah. Di tengah pesta, Intan tiba-tiba berhenti tertawa. Ia merasakan sesuatu. Naluri seorang wanita yang pernah tersakiti kadang memiliki radar yang tajam. Ia menoleh perlahan ke arah gerbang samping yang gelap. Matanya menyapu kegelapan di balik semak-semak. Jarak mereka mungkin 50 meter. Namun bagi Farhan,
jarak itu terasa nol. Tatapan mata Intan seolah menembus kegelapan dan langsung mengunci mata Farhan yang cekung. Waktu membeku. Farhan menahan napas, tubuhnya kaku. Dalam detik-detik yang terasa seperti selamanya itu, Farhan berharap melihat sesuatu di mata Intan. Amarah? Kebencian? Dendam? Atau mungkin sedikit rasa kasihan? Jika Intan marah, itu berarti Intan masih peduli. Jika Intan benci, itu berarti Farhan masih memiliki tempat di ingatannya. Namun, harapan Farhan hancur berkeping-keping. Tatapan Intan benar-benar kosong. Datar. Seperti seseorang yang melihat sebuah tembok kosong atau tong sampah di pinggir jalan. Tidak ada emosi sedikit pun. Bagi Intan, sosok lusuh di balik semak itu bukanlah mantan suami yang pernah ia cintai, bukan juga musuh yang harus ia benci. Mereka hanyalah nothing. Ketiadaan. Debu yang tidak relevan dengan kehidupannya yang sekarang. Intan telah mencapai tingkat balas dendam tertinggi, indifference, ketidakpedulian total. Ia telah menghapus eksistensi mereka dari jiwanya. Dengan tenang, Intan memalingkan wajahnya kembali ke arah suaminya, Dr. Adrian. Ia tersenyum manis, menerima uluran tangan suaminya, dan melangkah menuju lantai dansa. Punggung Intan yang menjauh adalah pemandangan terakhir yang meruntuhkan sisa-sisa jiwa Farhan. Diabaikan ternyata jauh lebih menyakitkan daripada disiksa. Diabaikan berarti kau sudah mati di mata orang itu, meskipun kau masih bernapas. Musik waltz mengalun merdu, mengiringi dansa pengantin yang penuh cinta. Di balik gerbang yang dingin, Farhan perlahan memutar kursi roda ibunya. Ia tidak kuat lagi melihat cahaya itu. Cahaya itu terlalu terang untuk matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Dengan langkah terseok-seok, Farhan mendorong ibunya menjauh, kembali menuju gang sempit yang bau, kembali ke dunia tikus dan kecoa tempat mereka sekarang berasal. Kita sudah mati, Bu, bisik Farhan dengan suara parau pada ibunya yang masih menangis. Kita sudah mati sejak malam soto itu, kita saja yang lupa dikubur. Mereka menghilang di telan kegelapan malam Jakarta, meninggalkan pesta yang terus berlanjut dengan kemegahannya. Intan berdansa dengan bahagia, dikelilingi orang-orang yang mencintainya, sama sekali tidak mengingat, dan tidak akan pernah mengingat lagi, bahwa di luar sana, ada dua hantu masa lalu yang sedang berjalan menuju neraka penyesalan tanpa ujung. Itulah kenangan terburuk yang sesungguhnya. Kesadaran bahwa kau telah membuang surga demi neraka, dan pintu surga itu kini telah terkunci selamanya di depan matamu sendiri. 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 Di depan matamu sendiri, 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 di depan matamu sendiri.